Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, marilah kita mulai belajar kembali mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di semester 2 ini, materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran. Apa saja, yaitu imalah, ismam, tashil, naql, mad, dan qasr. Anak-anak, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan variasi bacaan yang berbeda-beda. Studi tentang variasi bacaan Quran tersebut disebut dengan ilmu qiraat. Pada zaman Nabi, ada beberapa sahabat yang dikenal sebagai ahli qiraat, seperti Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Lalu ada juga 7 versi qiraah atau yang disebut dengan qiraah sab'ah yang populer dan dilestarikan oleh para imam qiraat. Dinilai sebagai bacaan yang mutawatir bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Qiraah sab'ah itu disandarkan pada 7 imam seperti Imam Nafi bin Abdurrahman, Imam Abdullah bin Kasir, dan lain sebagainya. Bisa nanti kalian baca sendiri di prawacana pada buku paket Al-Quran Hadis. Nah, di dalam Al-Quran anak-anak ada beberapa kalimat yang cara membacanya asing atau disebut dengan gharib, tidak sama dengan tulisannya. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa saja, yaitu tentang imalah, ismam, tashil, naql, mad, dan qasr. Dari kelima bacaan ini nanti itu antara tulisan dengan bunyi yang dibaca itu berbeda. Maka dari itu termasuk dalam kategori gharib atau asing. Pengertian gharib. Gharib itu apa? Gharib itu secara bahasa dari kata sifat ghoroba yang ribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan gharib yang akan kita kaji pada bab ini yaitu imalah, ismam, tashil, naql, mad atau qasr. Contoh-contoh bacaan gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha, walaupun itu tulisannya majroha tapi dibaca majreha. La ta'manna a'jamiyyu bi'salismu. Nah, bagaimana penjelasannya kenapa antara tulisan dan bacaan cara bacanya berbeda? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu imalah. Imalah secara bahasa amala yamilu, imalah artinya condong atau miring. Cara istilah mencondongkan atau memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Hal ini dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41. Terdapat dalam kata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, di sini tulisannya itu majroha anak-anak. Tapi cara membacanya bukan ro, tapi majreha e. Inilah yang disebut dengan bacaan imalah. Ini bagian dari salah satu gharib atau bacaan yang asing. Yang kedua ismam, yaitu secara bahasa menggabungkan, memadukan atau mencampurkan. Secara istilah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau bibir mencucu di tengah-tengah huruf sebagai isyarat tanda domah, itu ismam. Dalam Al-Quran hanya ada satu, dalam Quran surat Yusuf ayat 11. Lafalnya la ta'manna, sebenarnya nunnya tasdid, tapi cara membacanya itu la ta'man, seperti ada domah di waktu kalian membaca nun tasdidnya. La ta'manuna, ini asal tulisannya ya. Jadi nanti kalian bisa cari Quran surat Yusuf itu nanti akan lihat tulisannya aslinya.
Lalu cara membacanya adalah dengan memoncongkan bibirnya waktu membaca di nun tasdid. La ta'manna. Nanti di akhir video akan ada contoh cara membaca bacaan ini. Yang ketiga yaitu tashil. Tashil yaitu lunak atau meringankan. Secara istilah, membaca antara hamzah dan alif, hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil, artinya seperti samar-samar. Jadi ini juga terdapat dalam Al-Quran, ada satu dalam Quran surat Fussilat ayat 44 pada lafal a jami wa arabi. Nah, di sini ada dua hamzah a. Nah, yang pertama itu jelas, nanti yang kedua seperti di syarat, jadi samar-samar. A jamiyu. Nah, jadi hamzah yang kedua itu bacanya di antara huruf hamzah dan huruf ha secara samar. A jamiyu. Seperti itu anak-anak. Yang keempat yaitu nakel. Nakola yang kilu naklan, berarti memindah atau menggeser. Pengertian secara istilah, memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam Quran surat dari dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Tulisannya itu bi'sal ismu, tapi cara membacanya adalah bi'salismu. Harokat pada hamzah dipindah ke harokat lam yang aslinya lamnya sukun. Jadi memindah antara harokat hamzah ke huruf mati lam sebelumnya tadi. Jadi cara membacanya adalah bi'salismu, bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan tadi, silahkan tugas kalian menulis dalam buku 4 ayat ini. Kemudian baca keempat ayat di atas sesuai kaidah bacaan gharib yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya analisis ayat-ayat tersebut dengan memberi tanda garis bawah dan memberi nama bacaan gharib. Kata yang termasuk bacaan gharib tadi kalian beri garis bawah. Nah, bawahnya dikasih nama apakah termasuk imalah, ismam, nakal ataupun tashil. Foto hasil pekerjaan kalian kemudian upload ke dalam e-learning KI4 pada kelas online Al-Quran Hadis semester genap. Batas waktu mengerjakannya sampai pukul 9 malam. Nah, setelah ini silahkan kalian simak video cara membaca keempat bacaan gharib tadi. Untuk yang mat atau qasar kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini hanya itu, semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ismam, yang kedua imalah, yang ketiga tashil, dan yang keempat adalah nakal. Ismam kita membacanya la ta'manna ala Yusuf. Lalu yang kedua adalah bacaan imalah. Majriha menjadi seperti bacaan sate. Bismillahi majriha wa mursaha. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah bacaan tashil. Al-jamiyun. Al-jamiyun wa arabi. Seperti itu. Untuk bacaan yang keempat adalah nakal. Yang tadinya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seperti itu.